Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita mengadakan bincang-bincang dengan para mahasiswa berprestasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Saya kira setiap mahasiswa mempunyai sebuah cita-cita, yaitu sukses, ya. Jadi ketika belajar itu harus mempunyai sebuah visi misi, kan seperti itu ya. Visi misi ketika kuliah di Fakultas Farmasi itu apa, kan seperti itu. Kemudian dari visi misi ini kan tentu saja nanti tujuan saya itu apa nanti kuliah di farmasi. Nah tentu saja kemudian muncul nanti apa yang harus saya lakukan ketika kuliah di Fakultas Farmasi, ya seperti itu ya. Strateginya seperti apa. Nah, untuk menjadi seorang sarjana sukses itu bagaimana? Nah, berikutnya juga nanti ketika bekerja sukses itu seperti apa? Ya, ini kita ketemu informal ya, nyantai dengan adik-adik mahasiswa berprestasi nih dari Fakultas Farmasi UGM. Ini ada Mbak Afe Rahman, ya, angkatan 2016. Mbak Afe ini mahasiswa berprestasi peringkat pertama tahun 2018. Ya. Nyapa dulu, Mbak. Ya. Oh iya, selamat pagi semuanya. Kemudian yang kedua, Mas Riz Heskiel Najogi Sitinjak, ya, angkatan 2016 juga. Mahasiswa berprestasi peringkat 2 tahun 2018, ya. Nyapa dulu Mas Jogi. Ya, ini kedua kedua mahasiswa ini luar biasa ini. Kemudian yang ketiga Mas Muhammad Sulhan Hadi angkatan 2017, mahasiswa berprestasi peringkat pertama tahun 2019 yang lalu ya Mas. Nyapa dulu Mas. Iya. Selamat pagi semuanya. Ya. Halo. Kemudian yang terakhir Mbak Angela Judia Arkandi, angkatan 2017 juga, ini mahasiswa berprestasi peringkat kedua ya, tahun 2019. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Hey, that's pretty good. Jadi kami mengundang adik-adik sekalian, adik-adik yang luar biasa ini ya. Kita akan berbincang nyantai aja ya adik-adik sekalian. Ini kita rekam dan untuk memberikan sharing lah kepada adik-adik kelasnya, adik-adik mahasiswa baru 2020 dan seterusnya. Saya ingin bertanya nih, ya kan, kepada adik-adik sekalian. Saya acak gitu ya. Yang pertama untuk Mbak Angela Arkandi, Mbak. Sebenarnya cita-cita Mbak Angela Arkandi itu apa tuh, Mbak? Oke, baik Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Okay. Jadi mungkin asal mula saya masuk farmasi dulu ya. Jadi memang dulu itu saya tuh kepingin kerjanya di WHO, Prof. Karena ini sih di public health-nya WHO. Jadi memang cita-cita ultimate dan utama saya itu biar bisa bekerja di WHO, menjadi public health advocate seperti itu dan membantu masyarakat di luar sana biar bisa mendapatkan healthcare yang memang inklusif seperti itu, Prof. Wah, luar biasa ya. Artinya cita-cita yang disampaikan oleh Mbak Angela itu sudah ada ya dulu sebelum masuk di farmasi. Artinya ketika memilih masuk farmasi itu mengkaitkan dengan cita-cita di awal, kan seperti itu. Ya karena memang cita-cita itu kan memotivasi kita untuk memilih sebuah jurusan ya. Dan cita-cita itu harus dari awal. Ya, sejak dini mungkin itu harus dirangsang ya. Oh, cita-citamu apa? Meskipun bisa berubah-ubah, kan seperti itu. Karena ini nanti yang akan menentukan arah kita itu belajar itu ke arah apa, kan seperti itu ya. Kalau senang kesehatan kan gitu ya. Nah, barangkali prodinya itu adalah ya seputar kesehatan, apakah itu kedokteran, keperawatan, farmasi. Satu lagi nih, kalau Mbak Afe Rahman. Aduh,
Apa tuh Cita-citanya cita-cita? Iya. awalnya memang lebih tertarik bidang kesehatan saja, Prof. Tapi untuk cita-cita, kemudian seiring berjalannya waktu, saya ingin bekerja di BPOM nantinya, terkait apalagi masalah obat-obatan, makanan, dan lain sebagainya. Karena sepertinya cukup menantang bekerja di sana, khususnya ketika memang nantinya bisa bekerja di BPOM pusat maupun di daerah, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ave. Sehingga kan inline juga ya dengan pilihan di Fakultas Farmasi. Nah, berikutnya ini adik-adik sekalian, bisa nggak diceritakan yang memotivasi nih adik-adik sekalian itu untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu bagaimana? Karena juga berprestasi ini kan dambaan tidak hanya mahasiswa ya, tetapi juga orang tua itu juga berharap ketika putra-putrinya itu kuliah dimanapun, misalkan ini di farmasi juga berprestasi, kan seperti itu ya. Nah, berprestasi itu sebenarnya pandangannya luas sih, kan seperti itu. Kalau menurut Mas Jogi Sitinjak sendiri itu berprestasi di kampus itu bagaimana, Mas? Parameternya apa, Mas? Sehingga ini nanti kan bisa memberikan wawasan ya kepada adik-adik mahasiswa yang terutama yang baru nih. Iya kan, karena kan biasanya orang tua itu kan menuntut, nak gitu ya, kamu mohon nanti berprestasi kan ketika kuliah di farmasi misalkan. Ini pandangan dari Mas Jogi sendiri, berprestasi itu bagaimana nih? Kalau menurut saya sendiri sih Pak, yang namanya berprestasi itu nggak hanya diukur atau nggak hanya diberitakan lewat prestasi yang sifatnya akademik. Maksudnya pencapaian juara lomba, kemudian kita memaparkan artikel di satu forum penelitian, atau mungkin kita ikut sampai konferensi ke luar negeri. Itu buat aku, kalau misalnya ada yang mendefinisikan prestasi seperti itu definisi yang cukup terbatas. Kalau menurut saya sendiri, berprestasi itu artinya ketika kita bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh orang lain, ketika kita bisa berguna terhadap orang lain. Jadi semisal tua kita menginginkan kita berprestasi di kampus, maka kita harus bisa membanggakan kedua orang tua kita. Misalnya kita bisa membantu kondisi finansial, misalnya kita kuliah sambil kerja, buat aku itu juga sebuah prestasi. Kemudian misalnya kita juga bisa jadi mentor untuk adik-adik tingkat, buat aku itu juga sebuah prestasi, Pak. Oke ya, berarti yang namanya prestasi itu tidak hanya akademik ya, tetapi non-akademik itu juga kan seperti itu. Intinya gini ya, adik-adik sekalian, berprestasi itu adalah awalnya ketika kita memasuki tahapan ya menjadi mahasiswa, itu manfaatkan waktu sebaik mungkin, kan seperti itu. Itu saya kira istilahnya awal mula berprestasi itu seperti itu. Ya kan? Daripada misalkan kita menyia-nyiakan waktu ketika menjadi mahasiswa, ya kan? Misalkan ini ya, mohon maaf kan gitu ya, ketika mahasiswa kan gitu ya, mungkin niatnya adalah refreshing, ya, waktunya banyak digunakan untuk mancing seharian kan gitu ya, main kartu seharian, terus kemudian tidur ya di kamar terus ya, dan itu wasting time menurut saya kan. Tetapi kalau mahasiswa itu bisa menyadari kan gitu ya, saya menjadi mahasiswa itu harus memanfaatkan waktu, karena hanya 4 tahun kan gitu ya, waktu semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri kan gitu ya. Mengembangkan diri dalam konteks yang pertama itu adalah belajar akademik, kemudian yang lain adalah non-akademik. Itu harus dimanfaatkan, sehingga kalau saya sebagai dekan itu ya, ingin mengajak adik-adik mahasiswa farmasi itu untuk memaksimalkan waktu itu, ya kan? Makanya konsep saya sebagai pimpinan fakultas itu adalah silakan ini adik-adik ke kampus. Kalau misalkan tidak ada kuliah, kemudian tidak ada praktikum, ya mengembangkan diri, kumpul dengan teman-temannya kan gitu ya, merancang kegiatan dan sebagainya, sehingga ini memanfaatkan waktunya dengan hal yang positif kan seperti itu. Nah, kemudian kalau Mas Muhammad Suhan Hadi, Mas, sebenarnya berprestasi itu bagaimana, Mas, menurut Anda? Terima kasih, Prof, atas pertanyaannya. Mungkin sebelumnya mengutip seperti yang dikatakan oleh Mas Najuki tadi, bahwa setiap hal baik yang kita lakukan itu adalah prestasi, dan menurut saya ya, prestasi itu sebenarnya merupakan
cara kita memanfaatkan waktu kita dan mengisinya dengan hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik ini bisa memiliki definisi yang berbeda-beda tergantung siapa yang melakukannya. Contoh mungkin ada yang menganggap bahwa olahraga itu merupakan sebuah prestasi bagi dirinya, ada yang menganggap bahwa menjadi mentor itu sebuah prestasi. Yang penting adalah kita memiliki waktu yang banyak dan kita mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Itu sih Prof, menurut saya berprestasi adalah tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan hal-hal yang baik. Oke, baik. Berarti ini kan adik-adik luar biasa ya, memberikan sharing pengalaman bagaimana bisa mengisi waktu ya selama kuliah gitu ya, masa-masa mahasiswa ini dengan hal-hal yang positif kan seperti itu. Karena kuliah 4 tahun gitu ya, atau 5 tahun plus PSPA ini adalah waktu yang tidak lama kan seperti itu. Oke, nah sekarang saya masuk ini kan kiat-kiat nih, kiat-kiat bagi ini ada 4 mahasiswa berprestasi. Barangkali kan ketika berprestasi ya, ini mempunyai strategi yang berbeda-beda ya. Bagaimana Mbak Ave Rahman kan ketika 4 tahun kuliah itu menyiapkan strategi nih kan seperti itu ya, sukses di kampus. Barangkali Mas Jogi itu berbeda sudut pandang kan seperti itu ya. Nah, mungkin juga Mas Sulhan juga berbeda, Mbak Angela pun juga beda. Nah, ini saya ingin tahu nih kan gitu ya, kiat-kiat untuk adik kelas nanti itu bagaimana supaya bisa sukses ketika menjalani status sebagai mahasiswa di kampus farmasi. Nah, ini. Saya pertama dulu ke Mbak Ave nih, Mbak Ave Rahman. Yang ya. Kiat-kiat yang pertama lebih ke arah motivasi ya Prof ya, karena memang motivasi itu kan yang membawa tujuan kita sebenarnya ke arah mana. Dulu sebenarnya saya dan kembaran saya Prof, kebetulan kami sama-sama mapres. Jogi mungkin gitu juga ya? kenal ya sama iya di psikologi. Kebetulan kami sama-sama tertarik, penasaran ingin menjadi mapres seperti itu bagaimanakah. Nah kemudian kami pelajari bagaimanakah tahapan-tahapan apa saja yang harus dipersiapkan seperti itu, misalnya dengan lomba dan lain sebagainya. Motivasinya mungkin kami ingin sama-sama, kami mungkin ingin sama-sama jadi mapres, terus kemudian kami juga berusaha untuk mewujudkannya dengan mengikuti lomba-lomba. Kalau kiat-kiat khususnya ketika memang lomba dalam tim, seperti misalnya mungkin dalam kompetisi debat, yang pertama harus dipersiapkan adalah lebih ke arah timnya. Timnya bagaimana kita bisa membangun tim yang solid, apakah kita memiliki tim dengan komposisi yang tepat. Entah itu tidak hanya debat, atau misalnya dalam kompetisi lain, misalnya kompetisi riset, tentunya kita harus memiliki komposisi anggota tim yang memang nantinya akan bekerja sesuai dengan ranah harapannya seperti apa, fungsinya nanti akan seperti apa. Setiap anggota memiliki perannya masing-masing. Itu memang harus betul-betul disiasati ya Prof. Kemudian lebih ke kompetisinya. Nah, untuk kompetisinya sendiri kita harus lebih selektif. Maksudnya mana kira-kira yang masih kita memiliki peluang untuk bisa menang dalam kompetisi itu, mana yang kira-kira kita dapat mendapatkan juara dan lain sebagainya. Dan tentunya lebih ke arah berlatih dan mempersiapkan diri. Setiap hal butuh pengorbanan. Termasuk mungkin saya yakin teman-teman lain juga cukup mengorbankan waktu kuliahnya, waktu praktikumnya, waktu tidurnya juga untuk bisa berusaha lebih seperti itu. Usaha latihan dan banyak proses yang memang harus dipersiapkan dari awal. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Terima kasih Mbak Ave ya. Artinya juga Mbak Ave kan juga bisa memilah-milah kan gitu ya, membagi waktu, kemudian memanage waktu, kemudian mengoptimalkan waktu untuk hal-hal yang positif kan seperti itu kan. Sebelum saya lanjutkan ya adik-adik sekalian ya, saya itu juga ketika diberikan amanah ini kan sebenarnya sederhana ya. Saya ingin sivitas akademika, ya, dosen, ya, kemudian juga tendik, kemudian terutama mahasiswa itu bisa betah di kampus nih, ya kan? Betah di kampus. Nah, untuk bisa betah di kampus itu kan bagaimana membuat suasana kampus itu kan nyaman, kan seperti itu ya. Filosofi sederhana yang sering saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa itu adalah belajarlah dengan senang hati, ya. Kalau kita belajar dengan senang hati, sesuatu ya bisa kita lalui dengan nyaman, ya kan?
kan seperti itu. Tetapi kalau tidak dilalui dengan senang hati, nanti hasilnya juga akan istilahnya tidak optimal, kan seperti itu ya. Nah, beberapa kasus ya, pola pikir yang seperti itu, ya kan gitu ya. Sehingga mahasiswa itu ketika ke kampus itu senang, ya kan, senang belajar. Nah ini saya mencoba untuk banyak memberikan fasilitas gitu ya. Misalkan student corner kan gitu ya, kita kasih fasilitas, kemudian kurikulum ini kita modifikasi sehingga lebih istilahnya menarik ya untuk adik-adik mahasiswa. Kemudian metode pembelajaran kan gitu ya, kemudian yang lain-lain, sehingga ketika siswa atau mahasiswa itu ke kampus itu senang, ya kan, kampus itu welcome kepada adik-adik kan seperti itu, sehingga betah, sehingga kalau betah itu nyaman kan seperti itu ya, sehingga harapannya ketika belajar itu juga ada kesenangan nyaman kan gitu. Kemudian setelah kuliah juga mengisi waktu di kampus dengan hal yang positif, makanya juga sesudah gedung baru ini selesai kan, saya juga akan membuat semacam kafe ya untuk kopi nongkrong ya bagi adik-adik di situ dengan konsep yang sederhana, sehingga adik-adik bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus kan gitu ya, sehingga kegiatan-kegiatan di luar akademik itu tetap bisa berjalan. Oke, ini hanya intermezzo. Kemudian Mas Jogi Sitinjak, Mas, kiat-kiat Mas Jogi ya untuk adik-adik mahasiswa itu bagaimana supaya tadi sukses di kampus kan seperti itu. Sukses ada dua parameter gitu ya. Yang pertama akademik, kemudian yang kedua akademik. Ya, silakan Mas Jogi. Kalau menurut saya pribadi, yang pertama sebaiknya kita lakukan sebagai mahasiswa itu adalah mengatur prioritas, Prof. Dalam artian kita sudah dianggap sebagai manusia yang dewasa, jadi kita diberikan kebijaksanaan buat mengatur mana yang kira-kira harus kita lakukan hari ini dan ke depannya gitu. Untuk beberapa waktu, saya rasa kita harus memprioritaskan kegiatan akademik, dan beberapa waktu lain kita memprioritaskan kegiatan akademik. Kemudian ada juga saatnya kita harus memprioritaskan keluarga, atau mungkin kita memprioritaskan kegiatan yang di luar kampus. Dan saya rasa bagaimana kita berdinamika dalam situ adalah hal yang membuat kita itu semakin dewasa, semakin berprestasi, dan semakin bisa untuk mengatur kehidupan. Kemudian yang kedua, selain memprioritaskan waktu, memprioritaskan kegiatan, saya rasa yang sebaiknya kita lakukan adalah berusaha dengan ekstra. Karena kalau usaha kita 100%, maka hasil yang kita dapatkan itu juga akan 100%. Sementara kalau kita mau berusaha ekstra, seperti yang dikatakan oleh AV, kita mau mengorbankan sedikit waktu kuliah kita mau mengorbankan waktu praktikum, kita mau mengorbankan sedikit waktu tidur dan waktu luang kita. Di situ kita bisa belajar banyak. Di situ kita bisa mendapatkan proses yang mungkin kita nggak temukan kalau kita berusaha normal 100% gitu, Prof. Kemudian yang terakhir, sering kenalan sama orang. Siapapun itu, apapun jabatannya, mahasiswa, dosen, atau mungkin sivitas akademik yang lain, atau bahkan orang-orang di luar kampus. Semakin kita berkenalan dengan orang tuh, semakin communication skill kita akan bertumbuh, dan semakin jejaring kita akan semakin luas. Dan pada akhirnya, kita mungkin tidak akan menyangka kalau salah satu kesempatan emas kita untuk berprestasi itu didapatkan dari orang yang paling kita tidak sangka, orang yang mungkin paling jauh dari kita gitu, Pak. Ya, luar biasa nih Mas Jogi ya. Artinya satu poin tambahan yang disampaikan oleh Mas Jogi itu adalah pentingnya networking ya, relasi, Mas. Ini juga adik-adik sekalian penting ya. Jadi selama kuliah ini kan kita juga tadi salah satu kan dituntut untuk mengembangkan kemampuan non akademik ya, atau soft skill. Nanti akan kita ceritakan di sesi yang kedua. Salah satunya itu adalah networking, adik-adik sekalian. Networking itu dibangun tidak bisa cepat gitu ya. Nah, ini butuh yang namanya communication skill. Nah, makanya adik-adik sekalian di kurikulum baru, tahun 2017 ini saya menciptakan kurikulum baru yang itu ditambah dengan komponen PKG ya, paparan kompetensi global itu, kokurikuler, kan gitu ya. Salah satunya itu adalah public speaking di situ. Jadi saya memaksa, yang biasanya itu kan opsional ya, adik-adik mau mengembangkan, monggo, enggak monggo ya.
Tetapi sekarang saya paksa ini. Saya paksa seluruh mahasiswa untuk belajar public speaking, kan seperti itu. Iya Mas Yogi ya, bagaimana kita bisa mendapatkan relasi kalau tidak bisa ngomong kan? Iya benar Pak. Terus, kan? Jadi untuk dapat relasi itu harus bisa ngomong supel kan gitu ya, bisa berargumentasi dengan bagus ya. Ini saya paksa mahasiswa kan seperti itu, sehingga nanti ketika jadi seorang sarjana apoteker, ya sarjana farmasi dan apoteker, nah ini mempunyai kemampuan seperti itu, lobbying, kemudian juga mengembangkan networking dan sebagainya, itu sangat diperlukan. Baik, terima kasih Mas Yogi. Berikutnya ini ke Mas Sulhan, silahkan Mas. Kiat-kiat untuk adik kelas bagaimana Mas? Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Mungkin untuk kiat-kiat adik kelas, ketika menjadi mahasiswa, kalian tentukan dulu tujuan apa yang ingin kalian raih selama 4 tahun atau 5 tahun menjadi mahasiswa. Nah, dari tujuan-tujuan itu tersebut, nanti kalian bisa membuat sebuah plan atau rencana untuk meraih tujuan-tujuan tersebut, dan dari tujuan-tujuan tersebut nanti kalian akan mengembangkan kemampuan atau soft skill untuk meraih tujuan kalian tersebut. Kemudian dari soft skill yang kalian pelajari, nah itu tidak mungkin tidak berguna, karena sebuah soft skill yang sudah kalian pelajari itu akan tertanam selamanya di dalam diri kalian. Dan mungkin dari salah satu soft skill yang kita pelajari seperti tadi networking dan public speaking dan lain sebagainya, mungkin itu saat sekarang masih belum terlalu berguna, namun siapa tahu nanti kesempatan emas yang akan datang itu ternyata berasal dan dapat dimanfaatkan dari soft skill yang sudah tertanam di diri kita. Jadi mungkin tentukan tujuan, tentukan rencana, kemudian kembangkan soft skill untuk melaksanakan rencana dan meraih tujuan itu. Itu sih, Bro. Oke, baik. Yang terakhir Mbak Angela, kiat-kiat untuk adik kelas untuk sukses itu ya di kampus. Iya, baik. Kalau saya sih yang pertama, ya setuju dengan Sulhan, tujuan. Jadi memang menentukan tujuan tuh hal yang penting sih menurut saya, karena tujuan orang kan beda-beda, Prof. Dan saya rasa juga prestasi tidak hanya ada satu atau dua macam, tapi ada berbagai macam bentuk prestasi. Jadi ketika kita sudah menemukan tujuan kita atau apa sih sebenarnya yang kita cari atau apa yang kita inginkan, itu akan membantu kita dalam menentukan jenis prestasi apa yang ingin kita raih. Kita lebih aktif organisasi atau lebih banyak mencari piala atau mencari hal-hal lain seperti entrepreneurship. Jadi memang banyak sekali. Terus selain itu sih ini sih rasa berani. Jadi jangan takut untuk gagal kalau saya sih. Jadi selama saya jadi maba dan sampai sekarang, tujuan utama dan prinsip hidup saya itu jangan pernah takut untuk gagal. Jadi selalu berusaha untuk mencoba, walaupun nanti misalnya kalah atau misalnya nggak keterima, ya itu urusan belakang, itu nggak masalah. Yang penting kita mencoba dulu, nanti hasilnya nanti akan mengikuti dari usaha yang kita lakukan. Seperti itu, Prof. Ya, baik Mbak Angela ya. Ini untuk penutup sesi pertama ini ya. Bagaimana pandangan adik-adik mahasiswa nih terkait pendidikan farmasi dan profesi farmasi saat ini? Ini singkat saja, saya mulai dari Mas Sulhan ini. Silakan Mas Sulhan. Ya, mungkin pandangan saya terkait kurikulum yang ada di farmasi dan pendidikan profesi apoteker yang ada di farmasi, menurut saya sudah memenuhi. Yang pertama, kita melihat kurikulum ini bahwa harus memenuhi kompetensi global yang dibutuhkan. Jadi lulusan dari S1 farmasi serta profesi ini dia harus memenuhi kompetensi-kompetensi yang ditentukan atau dicari oleh banyak pihak di luar sana. Kemudian dari kurikulum yang sudah direncanakan, saya melihat bahwa dari kurikulum sebelumnya, yakni yang tahun sebelumnya, kemudian yang tahun 2017 ada peningkatan signifikan pada pengembangan soft skill, kemudian pengembangan signifikan pada adanya wadah untuk
mengembangkan minat dari mahasiswa dan menampung seluruh minat mahasiswa untuk dikembangkan dan dijadikan sebuah kemampuan yang profesional. Jadi menurut saya untuk pendidikan S1 farmasi yang perlu dimanfaatkan adalah wadah-wadah tersebut, karena mungkin untuk adik-adik mahasiswa yang nanti akan masuk sudah disediakan wadah yang sangat banyak, yang sangat bermacam-macam dan sangat bagus. Namun apabila adanya wadah ini tidak dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa sendiri, mungkin wadah ini ya hanya akan menjadi wadah tanpa menghasilkan sebuah output yang bermanfaat nantinya. Nah, mungkin dari wadah ini nanti akan dikembangkan dan dilihat sesuai kompetensi global, dan kemudian untuk adik-adik mahasiswa nanti silahkan diikuti pendidikan atau kurikulum medis farmasi sesuai minatnya masing-masing. Oke, terima kasih Mas Sulhan. Nah, sekarang Mbak Afi Rahman kan ini sudah masuk ke tingkat profesi ya. Nah, kan sudah lulus. Nah, barangkali pandangan terhadap pendidikan farmasi itu apa? Nah, ini. Yang saya ketahui sejauh ini, farmasi merupakan salah satu prodi terbanyak di Indonesia. Prodi kesehatan terbanyak di Indonesia dibandingkan dengan prodi-prodi yang lainnya. Farmasi salah satu yang terbanyak ya. Nah, sebagai mahasiswa UGM khususnya, karena kita memang secara jumlah memang sangat banyak dan banyak memiliki kesamaan, saya berharap teman-teman UGM khususnya berbeda. Menjadi seorang mahasiswa farmasi yang tidak biasa. Kita memiliki satu kelebihan-kelebihan tersendiri, kita memiliki ciri khas tersendiri, dan itu yang saya harapkan ada dalam pendidikan farmasi. Walaupun mungkin kita memang secara keilmuan tidak jauh berbeda, tapi saya harap nantinya adik-adik khususnya yang mahasiswa baru farmasi memiliki karakter-karakter, memiliki sifat-sifat yang jauh berbeda dibandingkan dengan farmasi yang lainnya. Salah satunya entah mungkin teman-teman lebih berprestasi, teman-teman memiliki kemampuan public speaking yang baik, wawasan yang luas, dan lain sebagainya. Karena seperti saya bilang tadi, farmasi yang cukup banyak dan saya harap kita menjadi berbeda seperti itu. Oke. Saya kira cukup ya untuk yang Mas Jogi, kemudian Mbak Angela nanti next session. Tetapi ini cukup menarik nih adik-adik sekalian. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Ave ya, jadi jumlah perguruan tinggi farmasi, prodi farmasi ya, ini saat ini lebih dari 260 ya. Saya kira lebih banyak dari prodi-prodi ya kan, fakultas di klaster kesehatan yang lain kan seperti itu. Tetapi begini adik-adik sekalian, kalau pandangan Pak Agung sendiri bagaimana? Kalau saya sih optimis ya, optimis gini ya. Saya di kampus itu, saya tadi betul apa yang dikatakan oleh Mbak Ave. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu unggul, iya kan? Setuju ya? Kita itu unggul gitu ya. Karena kalau kita itu nanti unggul, pasti nanti kita yang dicari itu, ya enggak? Iya kan? Jadi apa sih spesialnya lulusan farmasi UGM kan gitu ya, yaitu tadi unggul kan seperti itu, sehingga nanti meskipun ini jumlah prodi tadi kan 260 kan, tetapi nanti stakeholder itu akan mencari kita kan gitu ya. Nah ini, nah untuk unggul itu bagaimana? Ada dua parameter tadi, saya ulangi ya, satu akademik, saya kira akademik sudah selesai karena apa? Mahasiswa ya yang masuk di fakultas farmasi itu pinter-pinter tuh ya. Kabar terbaru ini kan farmasi ini kan paling favorit kedua kan. Kemudian yang kedua ini yang saya ingin tekankan itu adalah non akademik tadi. Saya ingin nanti lulusan dari farmasi UGM itu mempunyai essential skill namanya, ya kan? Kemampuan soft skill tinggi kan seperti itu. Nah, soft skill ini menurut saya kan gitu ya adalah sudah menjadi esensial, yang penting. Karena kalau kita berbicara masalah akademik kan kuliah di 260 prodi barangkali hampir sama ya. Ya kan? Di kita juga ada farmakologi, mungkin perguruan tinggi farmasi juga ada farmakologi kan? Nah, ini. Hampir sama ini kalau kita berbicara masalah akademik kan seperti itu. Ya, yang membedakan kan dosennya, kemudian metode pembelajaran, kemudian mahasiswanya kan gitu ya. Tetapi untuk kurikulumnya itu hampir sama semuanya kan gitu ya. Yang membedakan ini adalah bagaimana lulusan dari
Fakultas Farmasi UGM kan gitu ya, ini memiliki kelebihan tadi soft skill itu tadi. Kalau soft skill itu adalah bagus ya, kuat ya kan gitu ya. Seperti yang disampaikan Mbak Alve, Mas Jogi tadi juga ngomong ya, ini networking itu kan bagian dari situ. Mas Sulhan juga sepakat, kemudian Mbak Angela pentingnya komunikasi kan seperti itu. Ini nilai plus kan seperti itu. Nah sekarang adalah menjadi essential skill kan seperti itu ya. Nah ini sehingga nanti pasti akan dicari, oh lulusan UGM itu adalah tidak hanya pinter, tetapi apa ya, soft skill-nya kuat ya kan. Orang-orangnya itu santun, ya, low profile, tetapi high profile, kan seperti itu ya. Orangnya supel, komunikasinya bagus, ya kan, profesional, percaya dirinya bagus. Komunikasi bahasa Inggris juga tidak jelek-jelek amat. Syukur-syukur bagus kan seperti itu. Ini harapan saya seperti itu, ya kan. Ada terus terang di dalam pendidikan kokurikuler gitu ya, PKG ya. Paparan kompetensi global itu saya membuat di semester pertama itu adalah pendidikan karakter kan itu ya. Mas Sulhan dan Mbak Angela kan juga mendapatkan itu ya, tetapi meskipun kemarin kan baru ya, ini masih perlu dioptimalkan, sehingga harapannya dengan pendidikan karakter itu adalah melatih nanti mahasiswa kan itu ya, dengan apa namanya itu, hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ketika komunikasi santun, low profile kan seperti itu kan, tetapi high profit. Jadi ketika sekali ngomong luar biasa ini kan gitu ya. Nah, ini dibutuhkan dan hal yang kecil. Makanya ini adik-adik sekalian, saya menekankan kalau di kampus kan dekan sekarang nih Pak Agung kok care sekali masalah sampah gitu ya. Nah, ini juga menjadi bagian dari pendidikan soft skill juga ya. Peduli terhadap lingkungan kan seperti itu, sehingga saya ingin menciptakan karakter lulusan farmasi UGM itu tidak hanya IP-nya tinggi kan gitu ya, tetapi mempunyai karakter-karakter non akademis yang tangguh luar biasa ini. Ini yang dicari itu kan seperti itu. Baik adik-adik sekalian, kita selesai sesi yang pertama ya. Terima kasih, ini sukses selalu adik-adik sekalian ya. Nanti kita break dulu. Ya.